Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, di hari Selasa ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik. Nah, hari ini di sini udah ada ini ya, udah ada bacaannya bahasa Indonesia dan PJOK. Temanya masih tema 3 ya, masih tema 3 yaitu kegiatanku, dan masih subtema 1 kegiatan di pagi hari. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan atau pembelajaran yang kedua ya. Adapun untuk fokus materi pada hari ini yaitu bahasa Indonesia dan PJOK. Lalu tujuan pembelajarannya adalah anak soleh dan soleha mampu menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek ya, bisa gambar, tulisan, atau syair lagu. Lalu anak soleh dan soleha mampu memahami dan mempraktekkan pola dasar manipulatif sesuai dengan konsep tubuh, ruang usaha, dan keterhubungan bentuk permainan sederhana dan tradisional. Wah, kalau dilihat dari kata-katanya agak ini apa sih Bu? Nah, supaya nggak penasaran, kita lihat saja yuk, langsung saja kira-kira materi apa yang akan kita bahas pada hari ini ya. Oke, siap ya? Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak soleh dan soleha, sebelum kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, di sini ada lagu nih ya. Seperti yang kita bahas kemarin, untuk subtema 1 kan tentang kegiatan di pagi hari. Sudah Bu Gina paparkan juga waktu kemarin itu bahwa pagi hari itu adalah awal ya. Jadi kalau pertama di pagi hari kita semangat, insya Allah seharian kita akan semangat. Tapi kalau di pagi harinya kita udah males-malesan, biasanya seharian kita maunya males-malesan terus. Jadi anak soleh dan soleha, di pagi hari harus semangat supaya seharian ini kita semangat ya. Nah, di pagi hari itu ketika kita harus semangat, salah satu caranya bisa juga tentang bernyanyi ya. Menyanyi itu bisa membuat kita semangat. Nah, di sini ada sebuah lagu judulnya Bangun Tidur. Pasti anak soleh dan soleha udah pada hafal nih. Nah, kebetulan di sini ada musiknya ya. Jadi kita nyanyikan bersama-sama ya. Ini kita kecilkan dulu volumenya supaya nggak terlalu ini ya. Oke, nah ya, jadi di sini kita nyanyikan sama-sama ya lagu Bangun Tidurnya dengan musik yang sudah disediakan di sini ya. Oke, ya kita play ya. Anak soleh dan soleha, siap bernyanyi ya sambil menunggu. Oke, siap ya. Bisa mengawali pagi hari kita dengan bernyanyi supaya kita lebih semangat lagi ya. Kita matikan dulu. Oke ya anak soleh dan soleha, sekali lagi ya kita nyanyi ya bareng-bareng ya. Oke. Nah ya, siap-siap. Oke, ini lagunya mudah sekali ya. Mulai ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Keren, lagi ya. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa
saya dan soleha pasti lebih semangat ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi bahasa Indonesia kita, coba masih ingat enggak ini ya yang tentang simbol-simbol ya. Simbol-simbol dari sila atau Pancasila ya. Nah, ini kalau kita melihat ada burung Garuda, lalu di dadanya ada simbol-simbol Pancasila, lalu membawa pita tulisan Bhinneka Tunggal Ika, ini kita sebut dengan Garuda Pancasila. Ya, ini adalah lambang dasar negara kita. Kalau yang di belakang ini yang merah putih ini apa namanya? Bendera ya, bendera negara kita ya. Oke, jadi kalau anak saya dan soleha ditanya lambang dasar negara Indonesia apa? Lambang itu berarti simbolnya ya, lambangnya. Nah, lambangnya adalah Garuda Pancasila ya, soleha dan soleha ya. Oke, nah coba masih ingat kan simbol Pancasila yang kemarin kita bahas? Yang pertama ada bintang. Bintang itu menggambarkan sila keberapa? Sila pertama, bagus, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, yang kedua rantai ya. Rantai seperti ini, simbol sila yang kedua, betul. Yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, simbolnya disimbolkan oleh pohon beringin, sila keberapa? Sila ketiga, betul, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, kepala banteng. Simbol sila keberapa? Keempat ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, simbol untuk sila kelima yaitu padi dan kapas yang bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke ya, hebat anak saya dan soleha sudah ingat ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bahasa Indonesia. Siap-siap ya. Materi kita yang pertama adalah bahasa Indonesia. Oke, nah sekarang Bu Gina mau kasih tantangan nih anak saya dan soleha. Di sini sudah ada banyak sekali kata-kata. Bu Gina bacakan dulu ya. Yang pertama, terbenam. Dari kita ke bawah ya, bacanya ya. Terbenam, matahari, gelap, bintang, ayam, terbit, burung hantu, mandi, tidur, sarapan, bangun, embun. Nah, kira-kira dari kata-kata yang barusan Bu Gina bacakan, manakah kata yang berkaitan dengan pagi hari? Yang mana? Ayo, coba ini bisa pakai pointer nggak ya? Nah, bisa kayaknya ya. Oke, mana kata yang berkaitan dengan pagi hari? Terbenam. Apakah terbenam berkaitan dengan pagi hari? Tetot, tidak ya. Tidak, terbenam itu kan matahari terbenam itu artinya hari mulai malam ya, seperti lagu matahari terbenam, hari mulai malam. Berarti kalau terbenam itu berkaitan dengan tidak berkaitan dengan pagi hari ya, atau terbenam itu berkaitan dengan malam hari. Yang kita cari adalah kata yang berkaitan dengan pagi hari ya, terbenam bukan ya. Yang kedua matahari. Apakah matahari berkaitan dengan pagi hari? Ya, tentu saja bisa ya, karena pada pagi hari matahari terbit gitu ya. Lalu berikutnya gelap. Apakah gelap berkaitan dengan pagi hari? Tetot, tidak ya, karena gelap itu biasanya malam ya. Oke, selanjutnya bintang. Apakah bintang berkaitan dengan pagi hari? Tetot, tidak ya, biasanya bintang itu kita bisa saksikan atau bisa kita lihat jelas di malam hari ya. Bagaimana dengan ayam? Apakah ayam berkaitan dengan pagi hari? Ya, betul, ayam berkaitan dengan pagi hari. Bagaimana dengan terbit? Apakah terbit berkaitan dengan pagi hari? Tentu saja, matahari terbit ya. Lalu bagaimana dengan burung hantu? Apakah burung hantu berkaitan dengan pagi hari? Tetot, tidak ya, tidak berkaitan. Burung hantu itu biasanya identik dengan malam hari, karena burung hantu itu bangun di malam hari ya. Oke, lalu bagaimana dengan mandi? Apakah mandi berkaitan dengan pagi hari?
Tentu saja, ya pagi hari kita mandi. Lalu bagaimana dengan tidur? Apakah tidur berkaitan dengan pagi hari? Tetot, no ya, tidur itu biasanya malam hari ya. Kalau pagi-pagi nggak boleh tidur ya, anak saya dan soleha, tidak baik untuk kesehatan ya. Lalu bagaimana dengan sarapan? Apakah sarapan berkaitan dengan pagi hari? Tentu saja, sarapan kan makan pagi ya artinya ya, jadi pasti berkaitan dengan pagi hari. Bangun, bagaimana dengan bangun? Ya, bisa ya, bangun juga bisa berkaitan dengan pagi hari. Lalu bagaimana dengan embun? Nah, embun apakah berkaitan dengan pagi hari? Tentu saja, ya embun itu adalah air-air ya, titik-titik air yang biasanya ada di tumbuhan di pagi hari. Ya, biasanya kalau kita bisa lihat embun-embun tuh di daun-daun. Atau misalnya pagi-pagi nih anak saya dan Soleh pernah nggak keluar rumah terus seperti ada seperti ada kabut gitu ya. Nah, itu embun-embun juga ya, sedang turun begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah menyilang kata-kata yang tidak berhubungan dengan pagi hari ya. Jadi yang berhubungan ada matahari, ayam, terbit, mandi, sarapan, bangun, dan embun. Nah, kata-kata di atas bisa loh kita buat menjadi kalimat yang berkaitan tentang pagi hari. Contoh, ayam berkokok di pagi hari. Nah, ayam ya, kata-kata ayam yang ini nih ya. Nah, seperti yang ini ya, ayam. Lalu saya bangun di subuh hari. Nah, bangun. Mana bangun yang ini ya? Bisa nih kita buat kalimat nih ya. Lalu saya mandi dan sarapan sebelum berangkat sekolah. Ya, ada mandi, ada sarapan. Ya, kita buat kalimatnya. Nah, anak saya dan Soleha boleh ya belajar membuat kalimat menggunakan kata-kata ini. Ada matahari, ayam, terbit, mandi, sarapan, bangun, embun, dan kata-kata lainnya ya. Oke, bisa ya anak saya dan Soleha ya? Bisa. Pokoknya anak saya dan Soleha boleh sekali belajar membuat kalimat ya dengan kata-kata ini. Yang sederhana saja. Oke. Kita ganti lagi pointernya ya. Oke, laser. Oke, yang mana nih? Arrow ya. Oke, maaf. Oke. Jadi laser nih, nggak apa-apa deh ya. Oke, kita langsung saja ke ini berikutnya ya. Ke materi berikutnya. Nah, sekarang kita lengkapi huruf yang hilang ya. Ayo buka buku paketmu halaman 4. Di sini ada beberapa kata ya yang dihilangkan huruf-hurufnya. Tapi anak saya dan Soleh tidak usah khawatir karena ini sesuai dengan kata-kata di pagi hari. Jadi pasti mudah ya. Dan juga ada gambarnya. Ya, silahkan dilengkapi huruf yang hilangnya ya, halaman 4. Di sini sudah ada contoh sholat ya, salat ya, ditulisnya salat ya, dibacanya sholat ya ini ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Nah, lalu bagaimana dengan kotak berikutnya, kotak berikutnya, kotak berikutnya? Ya, di sini sudah ada gambarnya ya, sudah ada gambarnya di sini ya. Silahkan anak saya dan Soleha dibuka buku paketnya nanti halaman 4 ya, tapi nanti dulu ya setelah selesai pembahasan ini ya. Oke, mau dicontohkan satu? Boleh ya, mau dicontohkan satu boleh. Kita ke pointer lagi. Tapi kalau misalnya nulis di sini tulisannya agak jelek gak apa-apa ya. Oke, sesuai gambar ini, kalau sholat tadi udah ya yang ini ya. Nah ya, oke sekarang yang kedua. Hurufnya ada 5, ada huruf N-nya, ada huruf D-nya, ada N, ada D. Yang pertama ini anak saya dan Soleh tahu sedang apa? Bangun ya, bangun. Nah, kalau bangun ada huruf D-nya nggak? Nggak ada, berarti bukan ini yang dimaksud ya. Lalu yang kedua ini lagi apa? Enak banget ini, ada telur, ada roti. Lagi apa ya? Sarapan ya. Nah, betul, sarapan. Nah, sarapan apakah ada huruf D-nya? Bukan ya, berarti bukan ini yang dimaksud. Lah, bagaimana dengan yang ini? Sedang apa anak ini? Sedang mandi ya. Mandi, ada huruf D-nya ya. Di, mandi. Nah, berarti yang ada huruf D-nya adalah gambar mandi. Lalu kita tuliskan di sini mandi, huruf M-nya ya. Nah, ini maaf. Nah, huruf M, lalu huruf A,
ini maaf ya, tidak rapi karena pakai pointer. Lalu huruf I. Nah, seperti itu ya, mandi. Nanti anak saya dan soleha tulis di buku lebih bagus ya tulisannya ya. Ini karena Bu Gina nulisnya di komputer ya, di pointer, jadi hurufnya agak kurang bagus gitu ya. Oke, nah silahkan yang berikutnya anak saya dan soleha coba kira-kira apa ya. Bisa dibantu dibuka di buku paket halaman 4. Oke, tapi nanti dulu kita dengarkan dulu penjelasan berikutnya. Oke. Nah, sekarang setelah tadi kita bermain dengan huruf-huruf di halaman 4, sekarang kita menyusun ya, menyusun huruf-hurufnya. Nah, ini bisa anak saya dan soleha temukan di buku paket halaman 12 ya di sini ya. Bentar ya. Nah, di sini nih di buku paket halaman 12 ya. Nah, di sini anak soleh dan soleha cocokkan ya sesuai kata yang tersedia dalam kotak. Di sini contohnya ada astal. Astal apa ya? Astal kan nggak ada hubungannya sama kata-kata di pagi hari. Ternyata astal itu setelah kita lihat dengan kata-kata yang di kotak, astal itu huruf-hurufnya ada A, ada S, ada T, ada A, ada L. Ternyata sama dengan kata salad di sini ya huruf-hurufnya. Ada S, ada A, ada L, ada A, ada T ya. Jadi ini yang dimaksud adalah salad seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan ini? Admin katanya. Kira-kira apa ya admin ini? Lalu ada dobera. Apa dobera ya? Lalu ada betrit. Nah, kalau bingung anak saya dan soleha lihat di sini ya. Di huruf-huruf yang ada di kotak ini mana yang huruf-hurufnya sama dengan yang di sini? Bu Gina kasih contoh satu ya. Misalnya ini ada A, ada ada D, ada M, ada I, ada N. Oh, ternyata ini sama dengan kata-kata ini. Tuh, M-nya ada, A-nya ada, N-nya ada, D-nya ada, I-nya ada kan di sini ya. Jadi kotak berikutnya kita isi dengan kata mandi ya. Nah, ini maaf ya tulisannya karena menggunakan komputer. Bu Gina belum terbiasa ya. Oke, ini A ceritanya ya. Lalu N, lalu D, lalu I. Nah, seperti itu ya. Silahkan anak saya dan soleha dikerjakan latihannya ya. Nanti di halaman 12. Oke? Nah, seperti itu. Kita lanjut dulu ya. Nah, itu tadi untuk pelajaran bahasa Indonesia. Jadi latihannya ada 2 ya, ada halaman 4 dan halaman 12. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu PJOK. Di sini anak saya dan soleha selalu semangat nih kalau untuk PJOK, semuanya keren deh kalau kirim-kirim videonya, pokoknya semuanya 2 jempol ya. Nah, oke, sekarang materi PJOK kita adalah oh iya, ini kan kita sudah ganti pelajaran ya. Kalau anak soleh dan soleha perlu istirahat dulu boleh ya. Istirahat dulu 5-10 menit, nanti kembali lagi ke classroomnya, disimak lagi video PJOK ini ya. Kalau mau istirahat dulu boleh, kalau misalkan, Bu Gina aku mau langsung aja, aku masih kuat, boleh ya. Boleh silahkan disimak video PJOK-nya. Kita mulai ya. Alright. Nah, mana nih? Oke. Nah, sekarang untuk PJOK kita akan membahas tentang melempar bola ya. Melempar bola merupakan teknik dasar permainan kasti. Nah, seru deh bermain kasti ini ya. Nah, hari ini teman-teman akan mempraktekkan melempar bola ke sasaran atau melempar bola ke keranjang. Teman-teman boleh pilih salah satu ya. Nah, silakan anak saya dan soleha boleh pilih mau melempar bola ke sasaran seperti ini, nanti ada kaleng yang ditumpuk atau apa ya, mainan-mainan boleh ya, kalau yang di rumah aja adanya apa ya, atau kalau yang punya keranjang boleh melempar bola ke dalam keranjang ya. Nah, bolanya, Bu saya nggak punya bola misalnya ya, boleh membuat dari kertas yang pakai solatip. Pokoknya dicari yang paling mudah ya anak saya dan soleha ya, yang paling mudah dan tidak menyusahkan gitu ya. Boleh silahkan. Nah, jadi kalaupun keranjangnya nggak ada, boleh diganti pakai ember ya. Boleh diganti pakai baskom, boleh ya. Yang ada di rumah aja pokoknya ya. Oke. Nah, hari ini berarti anak saya dan soleha akan melempar bola ya. Oke. Nah,
caranya, nah melempar bola itu nggak selalu langsung cemplung gitu ya, nggak langsung cemplung dilempar, ada cara-caranya ya, yaitu bisa melempar dengan tangan kanan, ya, bisa melempar dengan tangan kiri, ya, bisa melempar ke bawah, bisa melempar ke atas, dan bisa melempar ke samping. Nah, jadi cara melemparnya ada banyak ya. Jadi yang pertama tadi bisa melempar dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Lalu bisa melempar ke bawah, melempar ke atas, dan melempar ke samping. Lebih bagus lagi anak soleh dan soleha nanti coba semuanya ya. Pertama melempar dengan tangan kanan, lalu melempar dengan tangan kiri, lalu melempar ke bawah ya, ke arah bawah, lalu melempar ke atas, lalu melempar ke samping ya. Semuanya dicoba aja karena lumayan nih buat latihan otot tangan ya. Jadi boleh dicoba semuanya ya. Oke. Nah, sebelumnya ini ada video dulu ya, video cara melempar bola ke sasaran dan ke dalam keranjang ya. Ini contohnya. Jadi anak soleh dan soleha boleh mengikuti ini ya, mengikuti video ini ya. Kita lihat dicontohkan oleh Bapak dan Ibu guru ya yang ada di video ini, oke? Sebentar. Oke. Begini aja ya. Aktivitas gerak yang dilakukan dengan belajar gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah aktivitas gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat atau benda. Aktivitas gerak yang dilakukan. Nah, jadi yang akan kita bahas di sini adalah gerak manipulatif ya. Namanya gerak manipulatif ya. Apa itu gerak manipulatif? Adalah aktivitas gerak yang dilakukan dengan menggunakan alat atau benda. Karena tadi kita pakai bola ya, berarti kita menggunakan alat, kita menggunakan benda. Makanya dinamakan gerak manipulatif ya. Lanjut ya. Bukan dengan menggunakan alat atau benda. Contoh gerak manipulatif: melempar, menangkap, memantulkan, menggiring, menendang. Kita akan belajar gerak dasar melempar. Melempar adalah mengarahkan bola atau benda dengan mengayunkan tangan ke arah tertentu. Contoh gerak dasar melempar diantaranya adalah lemparan ke atas, lemparan mendatar, dan lemparan ke bawah. Gerakan melempar kali ini menggunakan bola kecil seperti bola kasti, bola tenis meja, maupun bola mainan plastik. Ingat selalu 3M: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Yang harus kita lakukan sebelum berolahraga diantaranya adalah memakai pakaian olahraga. Awali dengan berdoa. Lakukan pemanasan. Ayo kita mulai. Melempar ke atas. Cara melakukannya yaitu pandangan ke arah sasaran, posisi badan tegak, lengan diayunkan memutar dari bawah ke belakang lalu ke atas. Dilanjutkan dengan melepaskan bola dari tangan. Melempar mendatar. Cara melakukannya yaitu
Pandangan ke arah sasaran, posisi badan tegak, lengan diayunkan memutar dari atas ke belakang lalu ke depan. Lengan diayunkan hingga sejajar dengan dada. Dilanjutkan dengan melepaskan bola dari tangan. Melempar bola ke bawah. Cara melakukannya yaitu pandangan ke arah sasaran, posisi badan tegak, lengan diayunkan memutar dari atas ke belakang lalu ke bawah, satu kaki di depan dan kedua lutut ditekuk. Dilanjutkan dengan melepaskan bola dari tangan. Melemparkan bola ke keranjang. Cara melakukannya yaitu pandangan ke arah sasaran, posisi badan tegak, ayunkan lengan ke arah sasaran, lepaskan bola saat lengan sudah sesuai dengan sasaran. Setelah olahraga, jangan lupa lakukan pendinginan dan berdoa. Oke, nah ini ya videonya. Nah ini ada pesan nih yang terakhir, ingat selalu mencuci tangan dan minum air mineral ya. Oke, anak saya dan soleha, itu tadi cara melempar bola ke sasarannya ya. Jadi boleh ke atas, ke bawah, atau boleh dicoba semuanya ya. Bagaimana melempar ke atas, ke bawah, dan lain-lain ya. Anak saya dan soleha, jika anak saya dan soleha masih menginginkan atau misalnya ingin melihat lagi videonya, boleh diulang ya videonya ya, karena ini bisa diulang-ulang videonya. Silahkan ya anak saya dan soleha ya. Oke, kalau begitu. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Alhamdulillah sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas hari ini adalah yang pertama, anak soleh dan soleha silahkan mengerjakan buku paket tema 3 halaman 4 dan 12 ya, yang tadi yang bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, anak soleh dan soleha silahkan untuk mempraktekkan gerak melempar bola ke sasaran atau ke keranjang. Ya, boleh ya, silahkan dipilih salah satu. Dikirim dalam bentuk video ya, tapi dikirimnya ke WA aja. Di sini kan dituliskan dikirim via Classroom, jika terkendala boleh dikirim via WA. Tapi kalau anak soleh dan soleha ke WA aja ya. Dikirimnya ke WA aja supaya cepat sampainya gitu. Tapi kalau misalnya kesulitan, boleh nanti japri Bu Gina ya. Misalnya, Bu saya nggak bisa kirim via WA, baru nanti Bu Gina akan siapkan di Classroom-nya ya, anak saya dan soleha ya. Oke, kalau begitu sekian untuk materi hari ini. Terima kasih ya anak saya dan soleha. Masih tetap semangat walaupun kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tapi Bu Gina yakin anak saya dan soleha sudah mulai mengerti dan senantiasa bisa bersabar ya. Ingat, ini semua kan demi keamanan dan demi kenyamanan anak saya dan soleha ya. Oke anak saya dan soleha, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah besok ya. Jangan lupa untuk tetap semangat ya. Bu Gina pamit dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tetap semangat dan sehat ya.